Menjelek-jelekan istri niki tidak boleh nggih. Disanjung bukan dijelek-jelekkan nggih. Tidak boleh menjelekkan, wala yuqabbih. Wala yahjuru illa fil bait. Nah, seandainya istri itu nggih nusus tidak taat kepada suami, lalu kita hukum dia dengan tidak menemani di tempat tidur, maka itu hanya boleh dilakukan di rumah saja. Kalau sudah di luar rumah tidak boleh, harus kita tetap akur. Jadi tetap di rumah saja. Kalau suami dan istri sedang tidak baik-baik saja, itu hanya boleh dilakukan di rumah saja. Kalau di luar rumah, urusan di luar rumah, tetap suami istri harus akur. Nah, ingat. Artinya di luar rumah, lamun nasogul balik harap keluarga Nabi, harus suami istri saling tegur, tidak boleh tidak saling tegur, ingkanggu. Terus itu hanya boleh di rumah saja. Lamun sudah di urusan di luar rumah, ada ada tamu, layani tamu, harus akur lagi nggih. Tidak boleh menampakkan napiaran sikap-sikap antara suami istri sedang bertengkar, tidak boleh, harus akur. Lain urusan ini kija. Enggak, urusan antara suami dengan istri tidak akur, itu aja cukup di sana. Kalau yang lain-lain harus tetap akur. Sama keluarga, datang keluarga harus akur. Laun sambung anut malik, sambung entar saling di bekewak. Nah, baris nyambung julu, gencatan senjata julu. Datang mentoak teni. Nah, runguk mentoak, datang temuin semamen, sahabat-sahabat suami, akur. Jangan lain-lain. Lamun lalu baru malik perang nggih. Entar tajah niki. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqa wa altafahum bi ahli. Laki-laki yang paling baik itu adalah yang paling sempurna laki-laki imannya itu adalah laki-laki yang ahsanahum khuluqa, yaitu yang paling baik akhlak terhadap istrinya. Akhlaknya bagus terhadap istri. Kalau manggil istri bahasanya halus, kalau menyuruh istri bahasanya halus, tidak membentak-bentak istri. Wa altafahum bi ahli, dan lemah lembut terhadap istri. Lemah lembut terhadap istri. Berikutnya, man sabara ala su'i khuluqi muraatih, barang siapa suami yang sabar terhadap keburukan akhlak istrinya. Ada suami yang istrinya akhlaknya tidak bagus, istrinya yang tidak bagus. Disuruh bikin pelecing, dia bikin rujak. Suruh bikin kopi, dibikin teh. Suruh piak rujak 50 sen sebiaan. Setiap penseriuk dompet semamen bis isiin. Lamun tersuruh girangan
membantah. Ngupi inak kakek nak ngupi melet ngupi tu pawan nu harap doang kupi gula tu kali mak pian diri doang kali mak cetek gas mau nyala mesaan tu ketua masih dem tahu piak kupi la ilallah. Sabar, 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 sabar. Malam Jumat tegoret ngelanjakan, ngelanjak-lanjak diri. Sabar, sabar, sabar. Nah, laki-laki yang sabar terhadap istrinya, a'tahullahu minal ajri, Allah memberikan pahala mislama a'ta Ayyub alaihi salam ala balaih, memberikan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam karena kesabarannya dalam menjalani musibah yang diterima dari Allah SWT. Kesabar Nabi Ayub yang sabar dalam menjalani hidup dengan penuh penyakit di seluruh tubuhnya, Allah memberikan pahala yang besar. Maka suami yang sabar terhadap istrinya maka mendapatkan pahala seperti pahala yang Allah berikan terhadap Nabi Ayub atas kesabarannya. Malah pahala Nabi Ayub belik pahala karena sulitnya kita sabar terhadap istri. Begitu juga hadis berikutnya, wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha, istri yang sabar terhadap suaminya pemarah, kasar, pelit, kekit, darak pun tokek. Sabar ibu, sabar, sabar, sabar. Puasa niki nggih, puasa sabar, sabar, sabar. Lelek sabar, sabar. Nggih. Kemilik luwek, milin berbuka isi pesor, kanca pelecing. Dan tahu sendik kolak kendah, harus narak serbu kendah, harus narak gerupuk kendah, gerupuk kulit kendah ni. La ilah keluik, sabar ibu, sabar, sabar, sabar. Lamun nyuruh kasar, tapi sabar. Istri yang sabar, a'tahullahu minal ajri, Allah memberikan pahala misla sawabi asiyati mura'ata fir'aun. A'tahullahu minal ajri misla sawabi asiyata imra'ata fir'aun. Maka Allah memberikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Siti Asiyah, istri Fir'aun laknatullah alaih. Dengan istri yang sabar akan mendapatkan pahala seperti Asiyah yang sabar. Asiyah itu riwayatnya disebut di sini sedikit, nggih. Siti Asiyah itu meninggal di tangan suaminya. Sebutkan dalam hadis dalam Al-Qur'an, doa terakhir Siti Asiyah adalah ketika dia akan dihantam oleh batu yang besar mengenai tubuhnya, dia berdoa di doa terakhirnya, Rabbi bnili indaka baitan fil jannati. Itu doanya Siti Asiyah. Disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi bnili indaka baitan fil jannati. Ya Allah, buatkan sebuah rumah untukku di dalam surga. Lalu tubuhnya dilempar batu dan meninggal dunia di tangan suaminya. Walaupun begitu, Siti Asiyah di tangan Fir'aun, dia tidak pernah disebutkan, dia tidak pernah meminta cerai kepada suaminya Fir'aun. Bahkan saat dia menghembuskan nafas yang terakhir, saking sabarnya terhadap suaminya. Nah, jamaah Miftahul Jannah, ibu-ibu yang sabar terhadap suaminya,
maka akan mendapatkan pahala derajat seperti Siti Asiyah alaihassalam. Wa'lam annahu yambagi lirrajuli ayyusya imra'atahu, dituntut bagi suami itu untuk sering-sering mengingatkan istrinya untuk sholat, ngaji, ibadah dan ibadah-ibadah lainnya. Wa ayyunfiqu 'alaiha 'ala qadri wus'ih, memberikan nafkah kepada istrinya menurut kemampuannya, wa ayyastahmila 'alaiha, sabar terhadap istri, idza azathu, kalau istri menyakiti suami maka suami sabar sama ia begitu. Wa yatalattafa biha, lemah lembut terhadap istri, wa ayyuslikaha sabilal khair, dan mengajak istri menuju jalan yang benar, menghadiri majelis-majelis pengajian, menyuruh istri tobat, beribadah, baca Quran. Wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid din min ahkamit thaharah wal haid, mengajarkan istri hukum-hukum agama yang dibutuhkan oleh istri seperti cara bersuci, itu kewajiban suami. Tata cara bersuci, sholat, puasa, zakat, kewajiban suami mengajarkan istri. Hukum haid, nifas, kewajiban suami untuk mengajarkan istri. Kalau tidak bisa, izinkan istri untuk menghadiri majelis-majelis pengajian. Okay. Terakhir, Nabi bersabda, Allah, takutlah kepada Allah bin nisa, dalam mengurus istri-istrimu. Fa innahunna amanatun indakum, istri itu adalah amanat dari Allah. Faman lam ya'mur imra'atahu bis shalah, barang siapa yang tidak menyuruh istrinya salat, walam yu'allimha, dan tidak mengajarkannya masalah agama, faqad khanallaha wa rasulah, maka dia termasuk telah berkhianat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 wasiat Nabi yang sering Nabi ucapkan, sering wasiatkan sampai suara beliau hilang, saking sering dia sebut wasiat ini. Pertama, as-shalah. Kedua, wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutiquna. Kedua, budak, jangan perlakukan budak semena-mena. Dan yang ketiga, Allah fin nisa, yaitu berbuat baik terhadap istri. Ini yang 3 hal yang sering diwasiatkan Nabi kepada umatnya, sampai saking seringnya sampai hilang suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking seringnya beliau berwasiat. Ada yang bertanya? Berikutnya, kewajiban istri terhadap suami. Baru kewajiban suami terhadap istri, makin kewajiban istri terhadap suami. Siap-siap ibu-ibu engkau tenjut-tenjut nggih? Nah, ndak tenjut. Yajibu alal mar'ati, wajib bagi istri dawamul haya'i min zaujiha, bersikap pemalu terhadap suaminya. Nah, bersikap pemalu terhadap istrinya. Dendek kojeng marah gedi oleh julun semama, tapi sikap malu terhadap suami. Wa addu tarfiha qaddamahu, kalau di depan suaminya dia harus
menjaga pandangannya, jangan bertingkah yang tidak baik. Wa ta'atu li amrih, taat kalau diperintah suami, apapun kata suami dia taat. Disuruh bikin itu taat, disuruh begitu taat, begini terus taat saja. Wasukutu inda kalamih, diam kalau suami sedang berbicara. Ini kebanyakan yang bikin konflik dalam bikin pemukulan suami terhadap istri, karena tidak menjaga komunikasi dengan baik. Suami sedang bicara, istri membantah suami, saling bantah, saling bantah, saling bantah. Istri yang baik itu sukutu inda kalamih, diam dia mendengarkan ucapan suami. Nah, lagu dalam konsep pernikahan yang sekarang harus ketersalingan konsepnya. Nabi kenen ketersalingan, harus suami dan istri saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Bukan cuma istri saja, suami juga begitu. Lamun seninat nyekin ngeraos les itu adik jangankan pendak juluk, bila perlu baitan buku, lamun kurang anu niki buku yang baca nyempate namono. Adin belo anu nyempate mengkah terus lelah lalu, lelah nyempate. Dendek anu na piara dendek bantah-bantah. Nah, istri juga begitu. Kalau suami bicara diam, jangan membantah-bantah suami. Nah, ini yang jarang dilakukan istri. Wal qiyamu inda qudumih, berdiri ketika suami datang pulang kerja, pulang dari musafir. Nah, berdiri, bangun menyambut kedatangan suami. Lagu enggak dua napiara nur perhatian iki pas untuk nyambut suami ketika pulang haji dari Mekah doang kemarin iki dua. Nah, ketika suami pulang dari rumah, pulang kerja, bangun kalau melihat suami bangun, sambut dia. Nah, wa khurujih, dan ketika suami akan keluar rumah, meninggalkan rumah mencari nafkah, antar dia, bangun. Mama berangkat dulu, lalu waduh, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ni gaji ni ulun bete. Sambut dia. Terus tinggal sedikit lagi. Wa ardu nafsiha lahu indan naum. Ini jarang tegawe dengan ini niki. Makin setelah ngaji niki jak gawen nggih. Gawen nggih. Ah, insyaallah. Tawarkan dirimu terhadap suami di saat waktu tidur. Nah, ya kurang ini tan gawe ini kurang. Ardu nafsiha lahu indan naum, demen wah peradilah, tanjak diri itu, tawarin diri itu. Lamun dia tahu si uni teki-teki apa-apa anta, nah berarti ya kena nawari ini dia perlu kena nawari marat nawari dengan pisang goreng dia perlu, nggih. Lalu mandi enges-enges, kadu pakaian sana piaran, pakaian sa seksi-seksi niki nggih. Nah niki ada seorang wanita yang soleh sekali, solehah sekali. Perempuan itu di sebuah dusun fil badiyah, imra'atun 'alaiha qamisun ahmar wa hiya muhtadibah
wa biyadiha sibahah, dengan nina terdait dengan nina soleh tan berpakaian iki peak doang pakaian, galak pakaian. Muta ketuan berjawab, kembik meni tan berpakaian, solah enges mu pakaian galak pakaian. Kembik meni tan berpakaian. Nabi unin berjawab, kembik mani kita berpakaian. Walillahi minni janibun la udayyi'uh wallahu minni wal batalatu janibu. Aku ni berdua semama, mu semama kena dek kuah bendek perhatian kenapa kebutuhan semama, apa kemelet semama, namu semama kena demen elok pakaian sama ni. Ya suruh berpakaian marak ni. Nah jari tersurut dengan ini niki napiara lamun wayan tedem niki tanjak diri ardu nafsiha lahu indan naum. Terus napi anda wa ta'atturu, kadu wangi-wangian parfum. Nah lamun wah waya tedem ke malam niki lalu mandi kadu parfum tanjak diri itu tokek lampak naen teki lampak naen semamen ndek mana anu di ini atasan tokek betis genang betis nggih betis genang. Yen tak terjawab niki. Terus berikut wa ta'ahhuduha alfama bil miski wattib, perhatikan kebersihan mulutmu wahai istri-istri. Dendek beng napiaran semamet ambuk seninen mara ambun napiaran sampi dendek beng mara niki. Adik tahu beda ngan be seninen be sam be sengan nu penok kejadian niki nu penok medait ke kabor dan mandi arangga anton mandi lamun lalu juk peken mu pakaian dan ke abor dan salin perhatian Senin ieu pakaian, Selasa ieu pakaian, Rebu ieu masih pakaian, elek Senin sampai Senin ieu nin berganti. La ilaha illallah. Mau goyun tawaran berparfum-parfum tersurut berparfum lamun elek dekat semama sampai perhatikanlah bau mulutmu kalau sedang berada di dekat suami. Wa dawamu zinah bihadratihi, tetap berpenampilan menghias diri, berpenampilan menarik ketika di dekat suami, jika suami ada di rumah. Berhias-hias, berkincu tuh, bersekin care tuh, ada glowing, bersampu si sansil, nah zina, kadu pakaian seolah-olah lamun dekat semama, watarkuha inda ghaibati, dan jangan berhias-hias kalau suami tidak ada di rumah. Watarkul khiyanati lahu inda ghaibati fi firasih wa malih, jangan mengkhianati suami kalau suami tidak ada di rumah pada masalah kehormatan dan hartanya. Nah ini istri-istri jangan bersodakoh, tidak boleh, haram hukum bersodakoh tanpa izin suami kepada siapapun, tidak boleh. Orang tuanya datang jangan dikasih banyak-banyak tanpa izin suami. Tapi kalau mertuanya datang pura-pura sedih, pura-pura susah supaya mertuanya cepat-cepat pulang. Lagu lamun orang tuanya sendiri datang semua disuruh bawa, bawa ini bawa.
kesolahan kulkas ni, bawa kulkas ni, jauh kulkas ni. Solah karpet ni, jauh karpet ni, jauh. Lalu beli sama Malik. Dah boleh, itu namanya berkhianat. Seperti cerita Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berziarah kepada putranya Ismail. Suatu saat beliau pernah berziarah kepada putranya Ismail, ingin mengetahui keadaan rumah tangganya. Pada saat itu Nabi Ismail tidak ada di rumah, yang ada hanyalah istrinya. Melihat mertuanya datang, istri Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, mertuanya, beginilah kehidupan kita sehari-hari, katanya. Susah makan, susah dapat rezeki, yang susah saja diceritakan. Karena mengira mertuanya datang mau meminta-minta, maka dia bercerita sedih-sedih. Jarang kita punya uang, susah kita makan, kadang-kadang tidak makan. Yunin cerita mentoaan, takut mentoaan itu nginde. Nah, di menu haule mau pesan. Laun namun oleh Ismail sampean pesan, karena sekek doang pesan. Lam sampean Nabi pesan. Menoleh Ismail laun arwan tak gentik tekan lawang balik. Arwan suruh arwan gentik tekan lawang balik. Tiang pintu rumahnya. Oh nggih. Nah, demen datang Ismail baru abah wah lumbar ziarah terus berembe. Terus wanta oleh apa bahasa Arab pesan sekek, menulis semama melaun pesan sekek. Nabi unin pesan arwan bercatan tam gentik tekan lawang balik. Oh menojak jab kelambi selapun dia oleh jebalin dengan doa saya kena. Dan tahun kena tersurun terus jab kelambi pakaian mu tato ngolek kena nano gentik tekan lawang balik kena saya ngaruan senina tekan lawang balik ni ke senina keteh tekan lawang balik gentik sia solahan ye dengan nina sadik solah datang dengan taat, datang mentoat, tetap layani dengan sebaik-baiknya, jangan dibeda-bedakan. Karena mentoat dengan taat itu sudah menjadi satu keluarga. Yesrun tersebut setiap orang menikah ada yang salah persepsi niki. Setiap orang menikah dibacakan khutbah ya ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bat'a. Nabi ini lupa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kepada Allah yang kalian saling bertanya-tanya, wal arham, dan takutlah kepada Allah dalam masalah arham, yaitu hubungan keluarga. Jadi kalau orang sudah menikah, maka keluarga itu menjadi satu dia. Makanya diingatkan, menikah itu menyambung keluarga, bukan memisahkan keluarga. Ada beberapa kasus setelah menikah, istri tidak boleh sekali-kali ke rumah orang tuanya. Ada kasus menikah. Kenapa? Karena ketika suami mengatakan saya terima nikah, kewajiban istri adalah bakti kepada suami. Betul, itu betul. Kewajiban suami istri adalah bakti kepada suami, betul. Tidak ada kewajiban istri berbakti kepada orang tuanya, betul, itu betul. Betul sudah itu. Tapi bukan berarti memutuskan silaturahim, bukan itu maksudnya. Tetap suami harus mengizinkan istri kalau mau ke rumah orang tuanya. Itulah gunanya perkawinan, menyambung arham. Jangan salah paham. Salah paham si hadis tersebut niki, itu kekeliruan suami. Dalam hadis yang disebutkan ada istri ketika suaminya yang napiaran pergi musafir, dia
berpesan kepada istrinya, jangan keluar rumah apapun kondisinya. Nah, lalu ada orang datang mencari kabar, kasih kabar orang tuanya sakit. Ingat pesan suaminya, suami saya berpesan melarang untuk keluar rumah. Coba tanyakan kepada Rasulullah, bolehkah saya menjenguk orang tua saya yang sedang sakit, sedangkan suami berpesan jangan keluar rumah? Nabi mengatakan, bakti kepada suamimu, jangan keluar rumah. Akhirnya dia tidak menjenguk keluar orang tuanya. Datang lagi orang tuamu sedang sakaratul maut, sebentar lagi meninggal dunia, silakan kamu kalau ingin menjenguknya. Suami saya berpesan tidak boleh keluar rumah. Coba tanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan keluar rumah, ikuti apa kata suamimu. Sampai meninggal dunia pun dia tidak berjumpa dengan orang tuanya. Tahu-tahu balik suaminya dari musafir, lalu menceritakan istri kepada suaminya. Suaminya menyesal karena dia tidak berpikir panjang tentang wasiatnya, pesan sebelum meninggalkan rumah untuk musafir. Bukan itu maksud saya, kata suami. Tetapi napiaran Rasulullah menyampaikan kepada keluarga dari istrinya, orang tuamu, sabda Nabi, orang tuamu yang meninggal dunia itu, yang sudah di alam kubur itu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena memiliki anak perempuan yang bakti kepada suaminya. Jadi yang meninggal tadi itu diampuni dosanya oleh Allah karena memiliki anak perempuan yang bakti kepada suaminya. Jadi jangan salah maksud saya, memang betul istri wajib bakti kepada suami, tidak wajib bakti kepada orang tuanya karena memang sudah punya suami. Tetapi bukan berarti istri tidak boleh ke rumah orang tuanya, bukan begitu. Malah perkawinan itu menyambung keluarga, sehingga sering disebut wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham, wattaqullahal arham. Takutlah kepada Allah dalam masalah silaturahim, hubungan keluarga. Jadi menikah bukan memutuskan keluarga, tapi menyambung keluarga. Jadi tidak boleh istri itu mengkhianati suami, tidak boleh memberikan sedekah kepada orang lain tanpa izin suami. Terus wa ikramu ahli zaujih wa aqaribih, menghormati keluarga suami, hormat kepada keluarga suami. Terus wa ru'yatul qalili minhu katsira. Nah, ini penting malik niki. Sebagai seorang istri harus wajahnya, kalau diberikan nafkah yang sedikit, wajahnya seperti menerima nafkah yang banyak. Seandainya diberikan uang 10.000, sama wajahnya seperti menerima uang 1 juta dari suaminya. Cemus, tetap cemus. Ru'yatul qalili minhu katsira. Jangan senyum kalau dikasih 1 juta, kalau dikasih 100.000 pahit wajahnya. Jangan, tapi tetap 1.000 dikasih senyum manis, 1 juta dikasih senyum manis, seolah doang sebengen. Yentat di hadapan suami. Ini istri yang baik. Sudah, terakhir ini lagi. Wa alla tamna'a nafsaha wa in kanat ala dhahri qatabin. Nah, jangan sekali-kali menolak suami. Wa alla tamna'a nafsaha, ini ungkapan yang sindiran ini. Jangan sekali-kali istri menolak kemauan suami. Jangan menolak malam Jumat.
nggih. Jangan sekali-kali. Wa in kanat ala dhahri qatabin, sekalipun suami itu mau ketika berada di atas punduk unta. Lamun makin aran wayeun ieu ton datang ke milik semama niki li atas motor tahun berangan aran wayeun. Mana? Wa in kanat ala dhahri qatabin. Eli atas motor tahun berangan semama. Ndak baik kenende. Au dong onem arwan menoleh ngebut 100. Surat ngebut 100. Dendek baik kenende. Dendek kenende. Aran waya tersebut dalam hadis niki. Apalagi insya dalam situasi yang memungkinkan. Nyeken atas motor, kembitu tun berangan. Doang bahasa, mana mententu mana, aneh haruan oleh. Nah, teh oleh. Nah, lagu arak kanat terbalik, ben kepen suruh beli permen. Permen haruan tulak, suruh beli layang, suruh belayang terus tu, supaya jelu. Nah. Dendek baik kenendek, dendek baik kenendek, mut milih selaki art niki, nggih. Malah tersuruh sonek tanjak diri, nggih. Wa alla tasuma illa bi idnih, tatawuan illa bi idnih. Tidak boleh istri itu puasa sunnah. Nah, ini ganggu. Ibu-ibu tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Diganggu puasa sunnah, puasa Muharram, puasa Arafah, puasa bulan Rajab, dan ganggu puasa Senin Kamis, dan ganggu istri itu puasa sunnah tanpa izin suami. Tak boleh. Karena bisa saja suami nanti secara tiba-tiba pulang. Misalnya sedang dikelat di Mataram, banyak teman-teman saya yang tidak mau nginep di hotel. Dia mau di hotel ini, hotel bintang 5, tidak mau nginep, pulang dia. Tiba-tiba pulang, pas dia napiaran mau hajat sama istri, tiba-tiba istri mengatakan tidak boleh, saya ini sedang berpuasa. Langsung rasa suami niki menjadi kecewa. Salah angan semamen. Dit kanggo niki, nggih. Mun salah angan niki timamnya upah si basuh masih den mele. Belangan basuh 10 mangkok masih den mele. Saya enggak lain rasen basuh kace. Sunir kanggo. Tidak boleh berpuasa. Kadang-kadang ada suami yang di sawah sedang kerja di sawah, tidak tahu entah dari mana, angin dari mana datang hajatnya kepada istrinya. Badai karak bembek itu badai keledeke tentu, bembek sampi. Ye menseriuk. Oleh dek man nambah setengah bangkat menoleh. Ketumben. Kemudian datang balik mu batuk-batuk. Kurang anun, kurang pekan istri niki. Ya wah kena niki menaruh lalu oleh. Saya nganti yang jari kepala kuah, barak ibu-ibu angkat menoleh lalu searu lalu oleh semamen. Nggih, dek man waya noleh iya wah kena nenu. Apalagi nyak kau kentok kan ben wah harap genit kentok.
Ini baik kentok genit lagu apa te genit tu aruan paham nggih aruan paham aruan paham ya wah kena tu sehingga puasa sunnah pun tidak boleh istri kalau mau berpuasa tanya suami dulu Pak besok hari Arafah belik palen waktu puasa kanggo kendik puasa oh kanggo puasa baik baru berpuasa. Nah, tapi kalau istri napiaran suami mengatakan tidak boleh, jangan. Marantal laun. Nanin istri sekarang mandi wajib, mandi wajib. Men 10 hari. Terus hari ini mandi wajib. Besok mau puasa sunnah. Musemamen dengan wantak siap-siap barehan oleh kantor seberak. Mau puasa kan ini 10 jelun libur. Karena menstruasi wanta anti-anti diri dengan yang nampak laun semama niki udah menawayan dan nampak nyekep puasa sunnah astagfirullahalazim munin semama mukparan jende puasa lalah bilin kantor tu pegawai numpuk mas muk bilin mau puasa maran salah angen semama berembi menuni ni lalu beli pentol tu lain rasen pentol mana nggih wallahu a'lam bissawab. Ada yang bertanya sudah wajib ada yang bertanya nah baru sampun berjanji ibu nggih setelah pengajian niki diamalkan nggih amalan nggih amalan. Nabi sama sampian mudahan sandik taida mampu sama sampian baru mikir nggih. Nah, mudah sandik taida. Ada yang bertanya? Tidak ada nggih. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا العلم والعمل واليقين والإخلاص والاستقامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.